Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta kajian Islam rutin bulanan yang dilakukan secara online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin terkait dengan salah satu ajaran Islam yang saya pikir sangat penting, yaitu tentang amanah. Pertama, kita perlu pahami bahwa Islam ini adalah agama yang sangat komprehensif, agama yang tidak hanya melulu mengurus masalah ibadah, tetapi Islam ini adalah agama kesuksesan. Karena semua ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam pasti akan mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Karena yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah tahu apa yang terbaik buat manusia. Karena itu, maka diturunkanlah aturan-aturan terkait apa yang baik dan apa yang buruk buat manusia. Maka Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, pasti kalian tidak akan pernah sengsara, menderita, dan tersesat, kehilangan arah dalam kehidupan ini. Nabi kemudian melanjutkan, yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran wa sunnati. Al-Quran yang di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan manusia. Yang kedua, sunnah Rasul, yaitu perkataan dan sekaligus praktek-praktek Nabi yang merupakan terjemahan dari ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Nah, salah satu ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disampaikan oleh Nabi lalu kemudian dipraktekkan oleh Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh dan teladan yang baik adalah terkait dengan persoalan amanah. Yang amanah ini adalah satu prinsip dasar di dalam agama Islam. Amanah itu berkola atau berkorelasi dengan kesuksesan. Ini adalah satu prinsip yang sangat penting. Kalau kita bicara tentang kesuksesan di dalam pekerjaan kita, karena sebagian besar kita ini adalah orang-orang yang bekerja, tentu Islam juga memberikan satu petunjuk terkait dengan kesuksesan di dalam bekerja. Nah, kita bikin indikator-indikatornya atau bikin petunjuk-petunjuk yang biasanya dijadikan sebagai indikator sukses di dalam bekerja. Apa yang pertama adalah Anda dianggap sukses bekerja kalau Anda mendapatkan promosi jabatan. Jadi mendapatkan promosi jabatan itu indikator kesuksesan seseorang dalam pekerjaannya. Tapi kalau ada orang yang tidak dipromosikan, bahkan diturunkan dari jabatannya, maka dianggap orang itu tidak sukses. Ini salah satu cara untuk mengukur kesuksesan seseorang dalam pekerjaan. Yang kedua, yang biasanya diukur terkait dengan persoalan kesuksesan di dalam bekerja itu adalah ketika pegawai itu, pekerja itu mendapatkan gaji dan bonus yang signifikan, mendapatkan gaji dan bonus yang tinggi. Ketika seorang pegawai atau pekerja lalu mendapatkan gaji yang signifikan, yang mencukupi kebutuhannya bahkan lebih dari kebutuhannya, dan selalu mendapatkan bonus-bonus yang diberikan oleh atasannya, oleh pimpinannya, maka dia dianggap sukses dalam bekerja. Yang ketiga, seorang dianggap sukses dalam pekerjaan itu ketika dia memberikan kontribusi terhadap kemajuan perusahaannya. Maka orang itu dianggap sukses. Dan yang keempat, ukuran untuk mengukur sukses dalam pekerjaan itu adalah ketika skills, keterampilan, dan kompetensi dari pekerja dan pegawai itu semakin berkembang. Bukan stagnan, tapi dia semakin berkembang, berkembang, dan melakukan terobosan-terobosan yang inovatif dan kreatif, maka dia dianggap sukses dalam pekerjaannya. Dan seorang dianggap sukses dalam bekerja ketika antara pekerjaan dan kehidupannya itu seimbang.
Pekerjaan tidak mengalahkan kehidupannya dan kehidupannya tidak mengalahkan pekerjaannya, seimbang. Keseimbangan itulah ajaran dari Islam. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu memberikan satu petunjuk arahan. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kata Allah apa yang Allah berikan sebagai bekal untuk rumah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kalian jangan lupa bagian kehidupanmu di dunia. Artinya apa? Antara dunia dan akhirat harus seimbang. Sama dalam kehidupan di dunia antara pekerjaan dan kehidupan juga harus seimbang. Ketika seorang mampu menyeimbangkan pekerjaan dan hidupnya, tidak didominasi oleh pekerjaan lalu mengorbankan hidupnya, maka kalau seandainya tidak seimbang antara pekerjaan dan hidupnya, maka dia dianggap gagal tuh. Tapi ketika dia mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupannya sama-sama berjalan dengan baik, maka dia dianggap sukses. Nah, itu ukuran indikator sederhana untuk mengukur kesuksesan di dalam bekerja. Kesuksesan dalam bekerja itu mempunyai hubungan dengan amanah. Yang amanah ini adalah ajaran dari agama Islam. Kata amanah itu diambil dari bahasa Arab amanah yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang dari kata amanah itu berakar dari 3 huruf alif, mim, dan nun. 3 huruf ini lalu kemudian muncul kata berikutnya yaitu iman. Mempunyai akar kata huruf yang sama. Hamzah, mim, dan nun. Dari kata amanah muncul kata aman. Itu juga mempunyai akar kata yang sama. Nah, kalau kita hubungkan antara amanah, iman, dan aman, ini kesemuanya memiliki hubungan. Kenapa memiliki hubungan? Karena antara ketiga kata ini memiliki akar kata yang sama. Kalau kita buat hubungan antara iman dan amanah, maka kita akan katakan bahwa iman ini dengan amanah itu mempunyai hubungan sebab akibat. Iman yang benar akan menghasilkan amanah. Orang beramanah pasti pijakannya adalah iman. Jadi antara iman dan amanah itu mempunyai hubungan korelasi kausalitas, sebab dan akibat. Iman bisa memunculkan amanah. Iman yang benar bisa memunculkan amanah yang baik. Karena itu maka mustahil kalau kita meminta buah amanah yang baik, tapi pohon yang akar imannya rusak, maka nggak mungkin amanah itu akan muncul. Maksudnya apa? Kalau imannya bermasalah, maka sulit untuk mendapatkan buah amanah. Kalau akarnya, akar pohon iman itu rusak, maka buahnya juga akan busuk tuh. Maka yang perlu diperkuat di sini adalah iman. Iman itu adalah keyakinan. Iman itu adalah tauhid. Karena itu maka yang pertama kali diperkuat oleh Rasulullah pada saat beliau diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul di Mekah yang disebut dengan periode Mekah selama 13 tahun. Apa yang diperkuat? Yang diperkuat bukan persoalan hukum, tapi yang diperkuat adalah persoalan keyakinan. Karena itu maka tidak heran kalau pada periode Mekah ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ayat-ayat yang berisi tentang keyakinan, berisi tentang keimanan, berisi tentang tauhid. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, rasul, nabi, hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kenapa? Kalau imannya kuat, maka akan memunculkan karakter yang bagus. Kalau keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, maka dia akan menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka karakternya bagus tuh. Karena amanah ini adalah bagian dari karakter. Sebagai contoh misalnya saya berikan contoh para sahabat Nabi pada saat ketika di Mekah, awal mulanya adalah orang-orang yang keras hatinya, sulit untuk diberikan pemahaman. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keras. Tapi ketika kemudian iman masuk ke dalam dirinya, maka mengubah secara langsung kepribadiannya
yang dulu keras menjadi lembut. Dan karena itu maka kita kenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang tegas terhadap kekafiran, tapi ketika bicara tentang persoalan iman, dia lembut sekali. Abu Bakar As-Siddiq sama. Ketika imannya kepada Allah kuat dan iman kepada Rasul kuat, maka muncul kecintaan kepada Allah dan Rasul. Ketika muncul kecintaan kepada Allah dan Rasul, pasti dia akan berani berkorban tuh. Nah, salah satu bentuk pengorbanan yang kita baca dalam kitab-kitab sejarah atau buku-buku sejarah Islam adalah ketika beliau berada di Gua Thur menemani Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah karena Rasul akan dibunuh. Sampai di dalam sebuah gua, Abu Bakar As-Siddiq pun kemudian melakukan penelusuran terkait dengan gua itu karena biasanya gua itu pasti ada binatang-binatang buas tuh. Kalajengking, kelabang, ular dan lain sebagainya. Pas Abu Bakar masuk, dicek ternyata banyak lubang-lubang itu. Yang kemungkinan lubang ini adalah lubang dari binatang-binatang buas tadi. Binatang-binatang beracun dan berbisa. Ditutuplah satu persatu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah ditutup ternyata masih ada yang tersisa. Yang tersisa itu lalu kemudian ditutup dengan tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasul karena lelah beliau tertidur. Abu Bakar pada saat ketika memasukkan tangannya ke lubang tersisa dari semua lubang yang sudah tertutup, tiba-tiba tangannya diantuk oleh kalajengking, bengkak, beracun. Abu Bakar pun menahan tangis, sakit. Tapi dia nggak mengeluarkan suara. Kenapa? Dia khawatir akan membangunkan Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasul, karena keimanannya kuat kepada Allah dan kepada Rasul, muncul cinta sampai seperti itu. Dia tidak teriak, dia tidak mengeluh. Tiba-tiba kemudian air matanya menetes. Kenapa? Menahan rasa sakit. Tetesan dari air mata itu kena kepada Nabi. Nabi kemudian bangun. Nabi tanya, ya Abu Bakar, apa yang terjadi? Abu Bakar bilang, nggak ada apa-apa ya Rasul. Ditanya lagi, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa ya Rasul. Tapi ketika dilihat Abu Bakar wajahnya sudah merah, matanya meneteskan air mata. Dia lihat tangan Abu Bakar bengkak. Rasul pun kemudian memegang tangan itu, lalu membacakan surat Al-Fatihah, lalu meniupkan ke tangan itu, dan akhirnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa ditarik dari pesan ini? Ketika orang imannya kuat, maka dia akan berani berkorban. Sama, ketika orang imannya kuat, pasti akan memunculkan sikap amanah. Kenapa? Meyakini Allah, maka mengimplementasikan, menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Salah satu yang diperintahkan Allah adalah amanah. Maka Nabi pernah mengatakan, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Seakan-akan Nabi ingin menyampaikan orang yang tidak amanah, imannya sedang dalam kondisi tidak sempurna. Imannya dalam keadaan lemah. Bahkan imannya itu dalam keadaan krisis. Maka dari pernyataan ini bisa kita katakan bahwa antara amanah dan iman ini mempunyai hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Tidak mungkin amanah muncul kalau iman tidak ada. Tidak mungkin orang disebut beramanah kalau dia tidak mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kata yang kedua, dari kata amanah muncul kata aman karena mempunyai akar kata yang sama. Apa itu aman? Aman itu keselamatan, keamanan, kenyamanan. Itu aman. Dan ini kemudian diambil di dalam bahasa Indonesia. Jadi aman. Keamanan, aman dari kata amanah dalam bahasa Arab. Amanah memiliki buah. Apa? Buahnya adalah rasa aman. Iman ini adalah akar yang memunculkan pohon amanah. Dan amanah menghasilkan buah yang buahnya itu adalah aman. Ketika orang itu beramanah, maka dia akan memberikan keamanan kepada di sekitarnya. Memberikan feel of security, ada feeling of security, ada rasa aman terhadap yang lainnya. Makanya Nabi pernah mengatakan, la wallahi la yu'min, kata Nabi. Demi Allah, tidak beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah, tidak beriman, kata Nabi. Wallahi la yu'min.
demi Allah tidak beriman. Nabi nyebutin sampai 3 kali. Berarti ini serius banget ini. Serius penting. Lalu kemudian sahabat bertanya, Kila, waman ya Rasulullah? Siapa tuh yang tidak beriman wahai Rasul? Nabi mengatakan, qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Maksudnya kejahatan keburukan, baik itu gangguan melalui perkataannya maupun gangguan melalui perbuatannya. Maka kalau ada orang yang ucapannya sering memberikan ketidaknyamanan dan gangguan kepada orang lain, maka itu imannya dipertanyakan. Maka Nabi mengatakan tidak beriman dia sampai 3 kali. Sama ketika orang merasa terganggu dengan perkataan-perkataan orang itu, maka orang itu dipertanyakan keimanannya. Karena itu maka amanah itu memunculkan rasa aman. Orang yang amanah pasti adalah orang yang menjaga perkataan dan perbuatannya tidak mengganggu orang lain. Karena itu kalau kita kaitkan dengan dunia kerja, ada perilaku yang membuat orang lain merasa tidak aman tuh secara psikologis dan emosional. Misalnya kalau kita di pekerjaan, tiba-tiba ada orang-orang yang melakukan perbuatan dan perkataan yang itu bisa mengganggu psikologi orang lain tuh, emosi orang lain. Dan biasanya kita temukan tuh. Kalau dalam bahasa manajemen modern sering dikategorikan sebagai toxic workplace behavior. Jadi perilaku kerja yang beracun tuh. Kalau dalam bahasa manajemen modern, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah belajar istilah itu dalam manajemen modern disebut dengan toxic workplace behavior, yaitu perilaku yang beracun, yang bisa mempengaruhi kinerja orang itu di tempat kerja. Misalnya apa? Misalnya dengan menggunakan lisan, verbal abuse, penyalahgunaan ucapan, dia suka menghina, merendahkan, kadang membuli, kadang memfitnah, gosip, atau ghibah dalam bahasa agama, kadang-kadang meneriaki bawahannya dengan perkataan yang kotor, mencaci maki, memberikan kritik yang destruktif, tidak sopan. Itu dianggap toksik tuh. Dan itu bisa mengganggu kinerja orang tuh. Nah, kalau ada orang seperti ini dan dia seorang muslim, maka dipertanyakan, benar nggak dia beriman tuh? Yang kedua, dalam bentuk perbuatan yang disebut dengan non-verbal abuse. Perkataan atau perbuatan yang itu bisa membuat keadaan pekerjaan menjadi tidak nyaman. Misalnya apa? Sebagai contoh, misalnya ada sabotase kerja. Aduh, kadang-kala mengambil kredit yang itu orang lain yang melakukan, tapi dia yang mengambil kreditnya. Atau bahasanya disebut dengan plagiarism. Atau misalnya memberikan tugas kepada orang yang tidak mungkin bisa diselesaikan. Itu dianggap sebagai non Ini kamu aku jemput apa? oleh. Barang-barang udah ditaruh taruhin depan biar aku tinggal masukin. Baju aku tinggal buat baju berangkat dong sendiri kan? Di situ apa? Baju ganti, celana tidur, baju itu, lari, yang Nike, pagi, buat lari pagi. Udah, celana yang itu. Sepatu kamu apa siapa-siapa yang mau dibawa taruh di depan ntar aku rapiin. Yang berikutnya adalah ada diskriminasi itu. Diskriminasi dalam pekerjaan itu termasuk salah satu yang disebut dengan toxic workplace behavior. Jadi perilaku kerja yang beracun itu. Nah, karena itu Nabi sudah mengajarkan tuh. Tidak dianggap beriman di antara kalian itu sampai 3 kali, sampai tetangga kalian, maksudnya rekan-rekan kerja kita, itu merasa aman dari apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat kepada mereka itu. Makanya untuk bisa membuat lingkungan kerja yang lebih nyaman, maka salah satunya adalah amanah. Yang amanah itu buahnya adalah rasa aman. Yang berikutnya adalah kita mengukur nih, gimana tuh eh, poin-poin atau indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur seorang beramanah atau tidak. Maka kalau kita melihat kepada ajaran-ajaran Islam dari hadis-hadis Rasulullah, maka bisa ditarik.
beberapa indikator yang saya pikir penting nih untuk kita bahas. Masing-masing kita adalah para pekerja, orang yang bekerja di tempat kerja kita masing-masing. Maka ukuran yang pertama adalah untuk mengukur seseorang itu bertanggung jawab atau tidak adalah seseorang itu amanah atau tidak. Yang pertama adalah dia bertanggung jawab atau tidak terhadap pekerjaannya. Maka indikator yang pertama adalah bertanggung jawab, responsibility. Itu dalam bahasa Arab disebut al-mas'uliyah. Nah, untuk mengukur kita bertanggung jawab atau tidak, ada berapa lagi indikator kecil. Yang pertama, indikatornya adalah seorang dianggap bertanggung jawab itu ketika dia bisa menyelesaikan tugas secara tuntas. Atau dia melaksanakan tugas berkualitas. Atau dalam bahasa kita disebut dengan profesional. Itu dianggap bertanggung jawab tuh. Maksudnya apa? Indikatornya adalah menyelaksanakan tugas secara profesional, tuntas, berkualitas. Maksudnya adalah kalau Anda bekerja, kita bekerja itu enggak setengah-setengah. Pekerjaan harus diselesaikan sesuai dengan skop yang ditentukan, jangka waktu yang ditentukan. Kalau memang harus sehari, harus sehari selesai. Tidak boleh sampai 2 hari atau 3 hari, apalagi ditunda-tunda. Yang kedua, memastikan hasil pekerjaan kita memenuhi standar, memenuhi kualitas. Yang tentu kualitas itu sudah disepakati berdasarkan kepentingan dari tempat bekerja kita. Bukan cuma sekedar yang penting selesai. Ini bukan Islam. Yang ketiga, dia anggap bekerja secara tuntas, profesional, dan berkualitas adalah memperkecil kesalahan dan melakukan pengecekan ulang sebelum pekerjaan itu diserahkan. Itu yang disebut dengan profesional. Dalam bahasa agama, Nabi pernah mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Hadis yang ada dalam slide presentasi ini ingin menyampaikan kepada kita perkataan Nabi bahwa Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu suka idza amila apabila bekerja ahadukum salah seorang dari kalian amalan satu pekerjaan ayyut kinau dia mempekerjakannya secara profesional itqan. Yang profesional itu ukurannya adalah tuntas berkualitas. Yang saya sudah jelaskan indikator dari tuntas berkualitas itu tadi kerja enggak setengah-setengah, diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, memastikan hasil kerja itu memenuhi standar kualitas yang disepakati, bukan standar yang dia buat sendiri, tapi standar yang disepakati oleh perusahaan. Bukan cuma sekedar asal selesai. Yang ketiga, memperkecil kesalahan dan melakukan recheck atau pengecekan ulang sebelum menyerahkan pekerjaan itu kepada atasan atau pimpinan. Kalau kita buat ilustrasi misalnya terkait dengan menyelesaikan tugas dengan tuntas dan berkualitas, yang merupakan ciri dari seorang profesional itu adalah seperti seorang programmer. Seorang programmer yang bikin program-program atau aplikasi di dalam komputer itu tidak hanya menulis kode yang bisa jalan, tapi juga memastikan apakah kodenya itu rapi, mudah dipahami, dan sudah melalui proses pengujian untuk memperkecil adanya kesalahan-kesalahan. Seperti itu. Maka kita kalau ingin disebut sebagai orang yang amanah, maka indikator yang pertama harus jalankan. Apa? Yaitu bertanggung jawab di dalam pekerjaan kita dengan ukuran tadi menyelesaikan tugas dengan tuntas dan berkualitas. Itu yang pertama tuh. Ukuran bertanggung jawab. Ukuran bertanggung jawab yang kedua yang dikatakan oleh Nabi yang merupakan elaborasi dari itqan atau profesional dalam bekerja itu adalah harus memiliki inisiatif dan proaktif. Ini ajaran Islam. Maksudnya apa? Kita tidak hanya menunggu perintah, tapi melihat apa yang perlu dikerjakan dan langsung mengerjakan. Yang kedua, kalau ada masalah-masalah yang kita hadapi dalam kaitan dengan pekerjaan kita, bukan cuma melaporkan masalah itu, tapi gimana caranya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang disebut inisiatif.
Dan yang ketiga adalah terus belajar tuh. Nabi mengajarkan kita terus belajar. Setelah menyelesaikan satu program kegiatan itu menyelesaikan program yang lain tuh. Tidak boleh tertunda. Faida faruk tafansop. Kalau Anda sudah menyelesaikan satu pekerjaan, maka lakukan pekerjaan yang lain. Skill tingkatkan, belajar terus-menerus supaya dengan hal itu bisa memberikan yang terbaik bagi perusahaan kita. Jadi inisiatif dan proaktif itu penting dan ini adalah ajaran dari agama Islam. Itu yang kedua indikator untuk mengukur seorang itu bertanggung jawab atau tidak. Yang berikutnya adalah menjaga kepercayaan. Indikator kedua dari amanah itu adalah Anda kalau diberikan amanah, diberikan kepercayaan, maka kepercayaan itu harus dijalankan, dijaga. Maksudnya apa? Melindungi segala sesuatu yang diamanatkan kepada Anda. Baik itu yang rahasia, baik itu berupa harta yang dititipkan kepada kita, atau tanggung jawab yang diserahkan kepada kita, atau hak orang lain yang dititip kepada kita. Dengan apa? Dengan integritas yang terbaik, seolah-olah barang yang dititipkan itu, amanah yang diserahkan kepada kita itu seperti milik kita sendiri. Misalnya kita punya barang, pasti kita akan jaga. Nah, sama ketika orang menitipkan sesuatu kepada kita, maka orang yang amanah dia akan menjaga barang titipan itu seperti dia menjaga barang yang dimilikinya sendiri. Sama ketika dia diberikan pekerjaan, tanggung jawab untuk diselesaikan oleh pimpinan terhadap dia, maka dia akan menjaga itu seperti dia menjaga barangnya sendiri. Itu adalah orang yang amanah tuh, menjaga kepercayaan. Kalau kita analogikan seperti orang yang menjaga brankas tuh. Kalau orang menjaga brankas harus dipercaya. Kalau tidak, dia berkhianat, itu bisa merusak tuh barang yang dia jaga itu. Nah, orang yang amanah pasti dia akan menjaga brankas itu dengan baik. Dan ini seperti yang diajarkan oleh Rasulullah untuk mengukur seorang itu menjaga kepercayaan adalah indikatornya dua. Dia harus jujur dan dia harus adil. Dan jujur dan adil inilah adalah sifat yang melekat pada Rasul. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Contoh, Anda mau niru apa aja pada Rasul ada semua. Kalau kaitkan dengan konteks kita saat ini, tentu sebagai pekerja. Kalau kita ingin meniru Rasulullah sebagai pekerja, Rasul adalah seorang pekerja. Seorang pedagang yang jujur dan adil. Seorang yang sangat dipercaya. Makanya pernah satu ketika, dalam sejarah Islam dijelaskan, sebelum Rasulullah diangkat sebagai Nabi, Rasul sudah punya gelar. Yang gelarnya bukan gelar main-main, gelarnya adalah Al-Amin. Orang yang sangat dipercaya. Yang dari kata Al-Amin itu berakar dari kata A, Ma, Na, atau Hamzah, Mim, dan Nun. Yang dari situ muncul kata amanah, muncul kata iman, dan muncul kata aman. Orang yang memiliki hal itu disebut dengan Al-Amin. Dan itu gelar yang didapatkan Rasulullah pada saat ketika beliau belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Artinya apa? Orang-orang kafir Quraisy mereka percaya kepada Nabi. Bahkan ada yang mengatakan, dalam satu riwayat Nabi mengatakan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy, Nabi mengatakan, percayakah kalian kepadaku? Kalau saya mengatakan bahwa di balik gunung itu banyak musuh yang akan menyerang kalian. Apa kata orang-orang musyrik? Kami percaya karena kamu adalah orang yang nggak pernah berbohong. Nabi itu nggak pernah berbohong. Bahkan sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, beliau nggak pernah berbohong. Maka beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Yang saat itu gelar yang istimewa yang diberikan kepada seorang pemuda. Nah, satu ketika Ka'bah pernah diserang banjir. Sampai kemudian rusak bangunan Ka'bah itu. Dan satu ketika kaum Quraisy merenovasi Ka'bah itu. Sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Setelah pembangunan Ka'bah itu selesai, ada persoalan dengan meletakkan Hajarul Aswad nih.
Mereka berbeda pendapat, kabilah-kabilah berbeda pendapat tuh. Siapa yang berhak untuk mendapatkan kehormatan untuk meletakkan batu Hajar Aswad di tempatnya? Perselisihan antara kabilah sampai memunculkan konflik dan ketegangan yang berujung bisa pada pertumpahan darah ini. Karena masing-masing nggak sepakat itu. Ada yang mengatakan kami yang berhak. Kabilah yang satu mengatakan kami yang lebih berhak. Sampai muncul ketegangan, konflik yang ini bisa berujung pada pertumpahan darah. Akhirnya muncul kesepakatan di antara mereka. Yang kesepakatan itu mereka mengatakan, kita lihat aja besok nih, kira-kira siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, yaitu tempat Ka'bah ada di situ pada pagi hari, maka dialah yang berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya, yaitu di Ka'bah. Keesokan paginya ternyata yang dia lihat yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram Ka'bah itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka mengatakan, inilah dia yang berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Kenapa? Dia adalah orang yang terpercaya Al-Amin. Kalau dia yang meletakkan, kata kabilah-kabilah itu, Hajarul Aswad di tempatnya, kami semua ridho, kami semua rela tuh. Bakatlah. Tapi Nabi bukan orang yang egois. Dia nggak angkat sendiri. Nabi orang yang cerdas, bijaksana. Semua terlibat untuk mengangkat. Itu disebut dengan win-win solution. Jadi ajaran yang tidak menguntungkan satu pihak, merugikan pihak lain, itu bukan ajaran Islam. Tapi ajaran Islam itu adalah semuanya harus untung. Semuanya harus mendapatkan keuntungan. Maka Nabi kemudian mengambil selembar kain, kemudian ini terputus ininya nih. Kemudian Nabi meletakkan Hajarul Aswad di kain tersebut, lalu Nabi kemudian memerintahkan dan meminta kepada setiap kepala suku untuk memegang ujung kain tersebut dan mengangkatnya bersama-sama. Nah, kemudian beliaulah yang menempatkan batu itu ke posisinya. Artinya apa? Artinya semuanya itu mendapatkan peran di dalam mengangkat Hajarul Aswad. Yang berikutnya adalah yang menjadi indikator dari amanah itu adalah menepati janji. Yang disebut dengan al-wafa'u bil ahdi. Menepati janji. Dan ini adalah indikator dari amanah. Kalau ditanya, apa indikator-indikator yang bisa di breakdown dari menepati janji? Kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah, itu ada banyak tuh. Tapi saya mungkin nggak akan memaparkan keseluruhan. Tapi yang saya paparkan cuma dua hal. Yang pertama adalah menepati janji itu dalam konteks bekerja, misalnya dengan melakukan kontrak kerja. Menepati janji dalam konteks kerja berarti memenuhi semua komitmen yang telah disepakati dalam kontrak kerja. Kita kerja pasti ada kontraknya. Apa yang harus dilakukan, apa sanksinya, dan lain sebagainya, pasti ada kontraknya itu. Nah, ketika kita sudah menandatangani kontrak tersebut, maka pada saat yang sama, semua hal atau komitmen yang telah disepakati dalam kontrak kerja itu, baik tertulis maupun tidak tertulis, ini harus dipenuhi, harus ditepati. Misalnya apa? Misalnya dalam kontrak kerja itu, dalam sebuah perusahaan, misalnya kan ada kira-kira targetnya berapa yang perlu dicapai. Biasanya begitu. Yang kedua, kualitas pekerjaan seperti apa yang terbaik. Dan yang ketiga, durasi waktunya, tenggat waktunya berapa lama. Dan yang keempat, terkait dengan etika profesional atau etika profesi. Nah, orang yang dianggap amanah adalah ketika dia menganggap kontrak tersebut, kontrak kinerja tersebut, itu sebagai janji yang sakral. Itu perjanjian itu yang dia buat antara perusahaan dengan dia. Dan itu harus dipenuhi dan harus ditunaikan. Maka orang yang amanah itu akan memenuhi kontrak itu. Kalau dia tidak memenuhi kontrak itu, maka dia dianggap berkhianat terhadap amanah yang sudah diberikan kepadanya. Maka
indikator ketiga dari aman itu adalah menepati janji. Maksudnya apa? Ketika dia melakukan kontrak kerja dengan perusahaan, maka semua kontrak itu harus dipenuhi, harus ditunaikan. Ibarat seperti seorang navigator. Coba Anda bayangkan, misalnya ada seorang navigator dalam satu penerbangan, di situ para penumpang dan para awak pesawat atau rekan tim Anda itu sudah percaya Anda untuk membawa mereka ke tujuan dengan selamat tuh, berdasarkan rute dan waktu yang telah dijanjikan. Nah, Anda sebagai seorang navigator itu harus memenuhi itu sebagai sesuatu yang harus ditepati. Itu kalau kita bikin analoginya seperti itu. Tapi kalau kita tarik dalam ajaran Islam, maka ajaran Islam itu menjelaskan dengan contoh Rasulullah sebagai teladan yang kita contoh dalam pekerjaan. Apa? Rasul ini termasuk orang yang sangat menepati janji dalam perdagangan. Nggak pernah bohong, nggak pernah menipu, nggak pernah menimbun, melakukan kecurangan, apalagi melakukan riba itu. Sebagai contoh misalnya sebelum diangkat sebagai Rasul, sebagai Nabi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal sebagai seorang pedagang, tujar. Bukan cuma sekedar berdagang, tapi dia jujur dan selalu menepati janji dengan apa yang dia ucapin. Dia kalau dagang dijelaskan tuh barang itu dengan detail. Sampai tidak ada seorang pembeli yang dirugikan dengan penjelasan itu. Tidak ada kebohongan, tidak ada dosa, apalagi menutupi aib dari barang yang akan dia jual. Karena sifat jujur dan menepati janji, maka dia kalau berdagang itu nggak pernah rugi, selalu untung. Reputasi dia sampai didengar oleh seorang saudagar perempuan kaya yang bernama Khadijah binti Khuwailid yang nanti akan menjadi istrinya. Seorang pedagang kaya yang sopan dan terpandang, menjaga integritas dan moral. Itu Siti Khadijah. Dia bangsawan, dia kaya, tapi juga dia menjaga moralitas. Karena tertarik dengan kepribadian Nabi, maka dia undang Nabi untuk menjadi orang yang dipercaya membawa barang dagangannya untuk dijual. Nabi pun kemudian membawa barang dagangan dari Siti Khadijah, dia jual ke wilayah Syam. Pada saat ketika beliau membawa barang dagangan itu, sebelumnya pasti ada kontrak kerja itu. Apa syaratnya, upahnya, dan seterusnya. Antara Muhammad dengan Siti Khadijah. Nabi sepakat dengan kontrak itu. Nah, pada saat ketika Nabi sudah menandatangani kontrak kerja itu, dalam bahasa kita menandatangani kontrak kerja, menyepakati, Nabi kemudian membawa barang dagangan itu. Sampai barang dagangan itu terjual dan Nabi mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Yang kalau kita lihat langkah Nabi dalam menepati janji dengan kontrak yang dibuat antara beliau dengan Siti Khadijah, yang pertama kita ukur dengan ukuran yang pertama, transparansi. Apa? Sepulang dari perjalanan, Nabi melaporkan semua detail perdagangan dengan jujur, nggak ada ditutupi, apalagi mengambil. Kalau dalam bahasa Betawi, menilep barang orang lain, menilep keuntungan. Semua dijelaskan secara detail keuntungannya, biaya yang dibutuhkan pada saat perjalanan, kondisi barang dijelaskan secara detail. Ini dalam bahasa perdagangan, dalam bahasa manajemen adalah transparansi. Harus transparan, jelas, terang. Nggak boleh ada yang ditutupi itu. Nabi melakukan itu. Yang kedua, kejujuran tingkat ekstrim. Bukan cuma kejujuran biasa, tapi kejujuran tingkat ekstrim. Maksudnya apa? Beliau tidak menyembunyikan kerugian atau mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Beda kalau kita lihat kebanyakan orang saat ini, kadang-kala untung dibilang rugi. Kadang-kala dibilang untung, untungnya sedikit, padahal untungnya banyak tuh. Nah, orang seperti ini adalah orang bermasalah dengan imannya. Orang yang tidak amanah. Tapi Nabi, kalau kita lihat bagaimana beliau berdagang dengan jujur, transparan, itu bisa kita lihat bagaimana beliau tidak pernah menyembunyikan kerugian. Dan beliau tidak pernah mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Dia jelaskan tuh. Yang kedua, dari outputnya, hasil yang diperoleh oleh Nabi, kita lihat bahwa perdagangan itu ternyata dengan kejujuran dan transparansi,
dengan cara dagang Nabi yang mungkin nggak pernah dilakukan oleh banyak orang saat ini, itu menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dari biasanya. Ini ingin mengatakan bahwa perdagangan yang dilakukan Nabi, perdagangan berkah. Barokah itu adalah mendapatkan kebaikan dan bertambah-bertambah. Maka kalau kita ingin mendapatkan keuntungan, keberkahan di dalam pekerjaan kita, apakah itu sebagai pedagang, sebagai sales, sebagai yang lainnya, maka harus jujur. Yang jujur ini adalah indikator dari menepati janji. Dan menepati janji ini adalah indikator dari amanah. Dan yang keempat, yang dilakukan Nabi kalau kita ukur dengan manajemen modern, beliau menyerahkan seluruh keuntungan tersebut kepada Siti Khadijah tanpa mengurangi sedikit pun dari keuntungan itu seperti yang dia janjikan pada saat kontrak eh, pekerjaan yang dilakukan antara beliau dan Siti Khadijah. Ini luar biasa ini. Makanya tidak heran kalau Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasul itu ada teladan contoh. Teladan apapun ada sampai Rasul. Sebagai seorang pemimpin, contoh Rasul. Sebagai seorang pedagang, contoh Rasul. Sebagai seorang hakim di dalam pengadilan, contoh Rasul adalah yang adil. Saking adilnya dia mengatakan, seandainya Fatimah, anakku yang paling kucintai mencuri, tu yadah. Kata Nabi, pasti saya potong tangannya. Adil. Meskipun terhadap anaknya. Nabi akan bersikap adil. Sebagai seorang guru, Nabi sukses. Buktinya apa? Alumni-alumni dari madrasah Nabi itu rata-rata orang yang hebat imannya dan hebat akhlaknya. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang luar biasa itu. Yang merupakan alumni dari Madrasah Nabawiyah. Atau Madrasah Nabi menggembleng iman dan akhlak mereka sehingga menjadi orang-orang yang luar biasa unggul. Mau jadi apapun, Nabi ada di situ. Menjadi seorang suami, Nabi luar biasa. Menjadi seorang kepala rumah tangga, Nabi luar biasa. Apapun bisa ditiru kepada Nabi, termasuk pada saat kita ingin meniru Nabi sebagai pekerja atau sebagai seorang pedagang. Karena kehebatan dan kejujuran Nabi itulah maka Siti Khadijah yang cerdas, yang telah banyak mempekerjakan banyak orang dan yang ngerti tentang karakter dari seorang pekerja yang profesional, Siti Khadijah akhirnya terkesan, tertarik dengan integritas moral dan amanah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa. Ia ini bukan hanya keuntungan, tapi juga tentang ketepatan janji dan kejujuran yang mutlak. Yang kemudian Siti Khadijah yang banyak mau dilamar oleh banyak orang, tapi ditolak oleh Siti Khadijah, malah Siti Khadijah menawarkan dirinya untuk dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa yang bisa ditiru dari Rasul. Kalau kita ingin sukses, maka tirulah apa yang ada pada Rasulullah. Konteks Rabiul Awal saat ini mengajarkan kita, jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Nah, kalau kita jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, insya Allah dalam kehidupan kita, kita pasti akan sukses. Nah, salah satu dari teladan Rasulullah yang terbaik adalah amanah di dalam setiap pekerjaannya. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat terbatas ini. Semoga bisa menginspirasi, bisa memotivasi kita menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupan kita dan termasuk dalam dunia pekerjaan kita. Salah satu yang diajarkan Rasul adalah jadilah orang yang amanah, karena amanah itu adalah buah dari iman, dan amanah akan memberikan satu buah yang lain, yaitu rasa kenyamanan buat perusahaan, buat orang lain, keluarga, dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz dan rekan-rekan tadi lagi habis kontrol dokter di rumah sakit jadi sinyal putus-putus. Baik, nggak apa-apa, Pak. Baik, silakan rekan-rekan jika ada yang bertanya. Saya lihat di room chat belum ada pertanyaan. Silakan rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Mana nih? Kanbaru, Semarang, Batam, Tasik, Garut, mana nih? Banjarmasin, Gorontalo.
Jakarta, Lampung, Ini Kudus. se Indonesia Pak ya, Pak Haryadi ya. Iya, ini bos-bosnya kita, Pak Masya Allah. Ustadz. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya. Silakan Angga, Budi, silakan. Aji, silakan Jis. Assalamualaikum Pak Haji. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau Pak tanya Pak Aziz. Ustadz. Ya. Gini Pak Ustadz. Eh, Seperti yang tadi disampaikan bahwa sifat Nabi itu amanah, adil, dan sebagainya. Kalau kita dipercaya sama eh, seseorang dan kita menjaga amanah tersebut, apakah itu kita sudah termasuk eh, mengikuti apa contoh dari Nabi kita Pak. Gimana Pak? Diulangi lagi suaranya kurang jelas Pak. Ya. Ini lagi di bengkel ada agak berisik Oh gitu ya. aja. Iya, jadi gini, seperti yang kita ketahui kan Nabi itu kan amanah terus dan sebagainya lah ya. Nah, kalau di antara kita mempunyai sifat dari Nabi itu, apakah kita itu udah termasuk eh, mengikuti contoh dari Nabi Muhammad di poster? Salah Iya. satu dari amanah, itu ya. Iya. Sudah Pak Aziz ya? Ya, Iya, makasih Pak Aziz. Pertanyaannya menarik ya. Tadi sekali lagi bahwa amanah ini kan memang ajaran Islam ya. Dan semua ya, ajaran Islam itu berasal dari Allah. Kalau berasal dari Allah yang menciptakan kita, tentu tahu apa yang terbaik buat kita. Anda ingin sukses, maka ikuti apa yang jadi petunjuk Allah. Karena Allah yang tahu. Kalau saya ibaratkan seperti mobil dan pabrik mobil, Pak. Jadi kita ibaratkan misalnya mobil itu diciptakan oleh pabrik mobil. Yang tahu mobil itu bagus tidaknya itu pabrik mobil tuh. Maka mobil itu kemudian dibikinlah atau dibuatlah aturan panduan pemeliharaan mobil oleh pabrik mobil. Maka setiap orang yang beli mobil pasti akan ada panduannya tuh. Kalau ikut panduan yang ditetapkan oleh pabrik yang mengeluarkan mobil itu, maka mobilnya akan awet. Sama, Al-Quran itu ibarat mobil, ibarat panduan terhadap kita sebagai produknya. Kalau kita ikuti panduan yang dibuat oleh Allah tuh, karena Allah yang menciptakan disebut dengan pabriknya. Kita ikuti panduan yaitu Quran yang diajarkan oleh Rasulullah diturunkan oleh Allah. Salah satunya adalah amanah. Pasti kita akan baik tuh. Pasti kita akan sukses. Saya mengatakan pasti, bukan lagi akan sukses, tapi pasti sukses. Kenapa? Karena itu janjinya. Nah, untuk menjadi orang yang amanah itu tadi ada beberapa hal yang diceritakan Nabi, dipraktekkan Nabi. Nabi menjadi contoh. Karena Nabi adalah contoh yang Allah turunkan untuk menjelaskan amanah itu apa. Dengan perkataan, dengan perbuatan. Maka Nabi ceritakan amanah itu apa dan Nabi berikan contoh. Nah, salah satu di antara contoh itu tadi apa yang saya sebutkan itu hanya sebagian dari yang sebenarnya banyak ya, tapi sebagian itu untuk mencerminkan pekerjaan kita. Pertanyaannya, kalau kita seperti itu, apakah kita meneladani Nabi? Otomatis. Ketika kita menjadi orang yang seperti itu, otomatis kita termasuk orang yang meneladani Nabi, menghidupkan sunnah Nabi. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maksudnya mengamalkan ajaran-ajaranku, faqad ahabbani, maka dia telah cinta kepadaku. Itu kata Nabi. Nabi nerusin tuh. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka aku akan bersama dia di dalam surga. Berarti orang yang meneladani Nabi dalam kehidupannya, dia akan bersama Nabi. Kalau bersama Nabi, amin. pertanyaannya di mana Nabi? Di surga. Di surga yang mana? Surga yang tertinggi. Maka salah satu pesan Rabiul Awal yang kita masih berada di sini adalah bukan cuma sekedar baca-baca maulid, kisah-kisah Nabi, meskipun itu bagus. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah karakter Nabi, akhlak Nabi itu dicontoh.
di dalam kehidupan kita. Kalau kita jadikan Nabi sebagai the only sample atau the only uswatun hasanah, satu-satunya teladan yang baik, saya yakin pasti kita akan sukses dalam kehidupan ini. Tapi ingat, kehidupan kita ini nggak mulus seperti yang kita inginkan. Banyak yang mempengaruhi kita. Misalnya apa? Setan. Setan itu memang diciptakan Allah untuk ganggu kita. Yang kedua, hawa nafsu. Hawa nafsu memang diciptakan untuk membuat kita terpaling dari jalan seharusnya. Makanya Nabi pernah mengatakan musuhmu yang paling jelas, yang paling nyata itu adalah hawa nafsu yang ada dalam dirimu. Itu kata Nabi. Yang ketiga yang bikin membuat kita menyimpang dari jalan yang diajarkan Nabi itu dunia. Maka Allah mengatakan di Al-Quran, Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia ini adalah permainan. Jangan terjebak di permainan itu. Itu diajarkan. Maka kalau kita ingin hidup, hiduplah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu Pak Aziz ya. Ada pertanyaan yang kedua. Alhamdulillah Pak. Ya, makasih Pak Aziz. Ada pertanyaan ini dari Ya, Ibu. di room chat ada pertanyaan nih, Ustaz. Iya. Apa itu? Pertanyaannya adalah Assalamualaikum Ustaz. Konteks amanah di dalam rumah tangga apakah sama dengan di dalam pekerjaan? Istri dan suami apakah memiliki amanah yang sama? Nah, sama Pak. Konteks di dalam pekerjaan, rumah tangga, di luar itu sama amanah. Yang membuat beda itu adalah konteksnya aja. Misalnya di dalam rumah tangga itu kan sudah dibangun komitmen itu. Dan komitmen itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Apa? Ketika Anda masuk ke dalam sebuah rumah tangga, maka di situ ada prinsip wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian termasuk suami-suami. Jadi bukan cuma terhadap istri, istri juga terhadap suami. Bil ma'ruf dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik ini kemudian dibuat indikatornya apa? Dalam perkataan, dalam perbuatan dan seterusnya. Nah, ketika kita membuat perjanjian dengan Allah, yaitu untuk ashiruhun nabil ma'ruf, mempergauli dengan cara yang baik, maka disitulah kita harus menepati janjinya. Al-wafa'u bil ahdi. Makanya di dalam pernikahan itu ada perjanjian yang dibuat tuh. Nah, ketika kita membuat perjanjian di situ harus al-wafa'u bil ahdi. Tepati perjanjian itu. Jadi sama, meskipun konteksnya berbeda, tetapi ketika diterapkan dalam konteksnya itu prinsipnya adalah tadi. Pertama bertanggung jawab, yang kedua adalah menepati janji apa yang sudah dibangun komitmen antara suami dan istri. Saya pikir itu Pak Haryadi Pak ya. oke. Baik, teman-teman silakan nih. Kiai dari Aceh udah masuk juga nih. Oh, saya kalau mau nanya. Oke, saya mau tanya dong, Pak Prof. Ya silakan Pak. Silakan. Pak Bakhtarino ya. Ya, Prof, maksudnya kan Nabi juga banyak berbisnis atau berdagang ya. Kita mungkin juga bisa berdagang atau berbisnis. Nah, terkait sama berdagangnya Nabi, misalnya mungkin ada yang barang di hutang atau apa, yang ditagih itu sulit tuh, Prof. Kita saat ini bisa kesel sampai emosi atau bagaimana. Tapi kalau nggak kita diemin aja dengan halusnya, dengan bahasa-bahasa yang datar nggak beres-beres. Nah, gimana tuh, Prof? Kalau kira-kira bisa kita keras, orang bilang, wah, lu nggak syariah banget nih nagihnya. Nah, seperti Iya. itu gimana tuh, Prof? Eh, Masukan dari Prof nih seperti apa? Iya. Yang pertama, hidup kita ini apakah sesuai dengan keinginan kita atau keinginan Allah? Itu yang perlu diperjelas, Pak. Oh, saya ingin hidup sesuai dengan keinginan Allah. Nah, berarti kita sudah memilih nih. Kalau kita ingin hidup sesuai dengan keinginan Allah, maka ikuti prinsip-prinsipnya. Disebutkan dalam Al-Quran. Apa? Di dalam Al-Quran, prinsip itu kalau kita membantu seseorang memberikan pinjaman dalam kaitan dengan persoalan makan dan minum, itu penting. Misalnya ada orang nih, dia hidupnya Senin Kemis. Lalu dia bilang sama kita, boleh nggak saya pinjam uangmu sedikit untuk saya beli beras? Maka wajib kita membantunya itu. Dan wajib kita membantunya. Misalnya dalam bentuk hutang. Tapi ternyata dia tidak mampu membayar pada waktu yang sudah ditetapkan. Fanadhiratun ila maisarah. Kata Allah, tunggu sampai dia mudah. Lalu kemudian sampai beberapa tahun berikutnya dia nggak mampu membayar itu. Karena memang dia nggak mampu. Apa kata Allah? Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
engkau sedekahkan tuh, yang kau pinjamkan, itu lebih bagus. Kalau kau tahu, itu dalam konteks terkait dengan persoalan kebutuhan sehari-hari. Tapi gimana kalau dia meminjam dengan prinsip perdagangan bisnis tuh? Nah, aturannya beda lagi. Nah, karena dia aturannya bisnis, bukan terkait dengan persoalan kebutuhan dasar, kebutuhan asasi, maka berlaku yang disebut dengan prinsip perdagangan. Apa? Prinsip yang pertama, nggak boleh ada riba. Apa itu riba? Ada pertambahan. Ada pertambahan yang itu bisa merugikan orang lain dan membebankan. Maka prinsip memberikan pinjaman dalam bisnis itu pada dasarnya prinsip ta'awun, saling membantu. Dan yang kedua, prinsipnya tidak boleh ada saling merugikan. Itu prinsipnya. Maka ketika tahu ini adalah bisnis, terjadi utang piutang, maka harus ditulis tuh. Ditulis tuh. Kalau bahasa kita harus ada akadnya. Ente nih minjam nih, sekian nih. Ditulis tuh. Karena biasanya orang kalau ngutang, kalau nggak ada ditulis, sulit itu dia untuk bayar. Ditulis tuh. Dia kan bikin perjanjian. Dan perjanjian ini cara, misalnya dalam waktu beberapa tempo harus dibayar. Karena di bisnis. Ternyata dia nggak mampu memberikan tempo, diberikan waktu. Ila maisarah. Sampai dia punya keluasan tuh. Tapi sekali lagi dibikin durasi waktu. Tapi pada saat ketika dia tidak mau membayar, bukan karena persoalan karena dia tidak punya uang, tapi karena pembangkangan dia tidak mau bayar itu, maka berlakulah aturan yang terjadi dalam bisnis. Apa? Ya digugat di pengadilan misalnya dengan hukum perdata untuk dia mengembalikan utang piutang, dan itu dimungkinkan. Apa yang dilakukan itu tetap syar'i, tetap sesuai dengan syariat. Tapi sekali lagi, kalau bicara tentang makan, kebutuhan pokok, dia udah miskin, kalau bisa jangan dibebani lagi. Tapi kalau bisnis, ini bukan soal makan, ini soal usaha. Yang usaha ini tentu ada perhitungan. Kalau dia minjam, maka dia harus membalikan. Orang yang meminjam tidak membalikan, konsekuensinya parah itu, Pak. Kalau dia meninggal, tergantung dia sebelum hutangnya dilunasi. Kedua, itu bisa menjadi jalan dia masuk neraka itu. Yang ketiga, pada saat ketika terjadi pengadilan di hadapan Allah, dia bisa bangkrut tuh. Maksudnya apa? Amalan-amalan dia yang dia kumpulkan di dunia yang baik itu bisa diambil oleh orang yang memberikan hutang, yang hutang itu belum dikembalikan itu. Bisa diambil nanti. Dan dia menjadi al-muflis, orang yang bangkrut di akhir. Ingat, hidup di dunia ini singkat. Ini transit. Allah ingatkan investasi akhirat diperbanyak. Kenapa? Dengan manusia jangan bikin masalah. Karena boleh jadi kalau kita bikin masalah dengan manusia di dunia ini, nanti di akhirat itu, pada saat pengadilan Allah, dihisap, dihitung oleh Allah, habis kita, Pak. Kalau kita pernah merugikan orang lain minta, saya nggak ridho kalau dia belum mengganti itu kepada saya. Kata orang itu, dia bilang, ini cerita Nabi nih. Sebelum terjadi hari kiamat, Nabi pernah cerita. Kata Nabi, ada di pengadilan Allah, dua orang berselisih. Yang pertama yang dizalimi, yang kedua yang mendalimi. Maksudnya pada saat di dunia dia pernah diambil barangnya, dia pernah dizalimi. Maka hidup dunia hati-hati, jangan zalimi orang. Akhirnya kata yang dizalimi, ya Allah, saya tidak ridho, tidak ikhlas sampai dia kembalikan apa yang pernah diambil oleh dia secara ilegal. Lalu Allah bilang sama orang itu, kembalikan apa yang sudah diberikan kepada dia, apa yang sudah diambil dari dia. Apa kata orang itu? Ya Allah, saya nggak bisa lagi kembalikan. Semua yang saya punya sudah saya berikan ke orang lain. Maksudnya pahala-pahalanya. Lalu Allah bertanya kepada orang yang dizalimi, gimana? Sudah habis pahala-pahala yang dia miliki. Apa yang kau ingin lakukan? Tetap saya tidak ikhlas ya Allah sampai dosa-dosa saya dibebankan ke dia. Akhirnya Allah bebankan itu dosa-dosa orang yang dizalimi kepada yang menzalimi itu. Itu terjadi itu. Karena itu maka ketika kita hidup di dunia, kita hutang secara bisnis, maka berlakulah aturan bisnis. Tapi kalau kita hutang untuk persoalan makan, maka kita diperintahkan Allah tadi. Kalau bisa sedekahkan aja, karena itu lebih baik buat kalian jika kalian adalah orang-orang yang tahu manfaat dari menyedekahkan barang kepada orang yang membutuhkan. Tapi kalau bicara bisnis sekali lagi, maka berlakulah kata Allah,
idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kalian melakukan transaksi utang piutang sampai batas waktu yang ditentukan, faktubu, tulis tuh. Yang dimaksud tulis itu apa? Pertama, terkait dengan jumlahnya, terkait dengan durasi kapan dia dikembalikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk apa? Supaya tidak terjadi orang yang membantah kalau dia pernah berhutang kepada orang yang memberikan hutang. Nah, saya pikir itu Pak Maria, Pak siapa tadi? Pak Baktarino ya? Tarino. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Prof. Sama-sama Pak. Silakan, rekan-rekan. Ada Bogor nih, Kudus, Radit, Ica, Lampung, Aceh, Banjar. Kiai Os dari Aceh nih, gimana Kiai Os? Silakan kalau mau tanya. Angga, kan baru. Silakan. Oh, ini ada di room chat nih Ustadz nih. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustadz. Ketika Waalaikumsalam. kebijakan dari manajemen puncak terasa merugikan tim, apakah kita cukup hanya sekedar menjalankan perintah, ataukah kita punya punya tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan bagi tim kita? Gimana Pak? Coba dulu lagi Pak. Dari Ketika Angga ya. ketika kebijakan dari manajemen puncak terasa merugikan tim, apakah kita cukup hanya sekedar menjalankannya sebagai perintah, ataukah kita punya tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan bagi tim kita? Oke, yang pertama di awal kan kita membangun komitmen itu yang disebut dengan kontrak kinerja. Maka yang kita penuhi yang sesuai dengan kontrak kinerja, yang tidak bertentangan dengan kontrak itu, yang tidak bertentangan dengan prinsip. Yang kedua, kita sudah mengatakan bahwa salah satu dari orang yang amanah itu, apakah pimpinan atau bawahan itu adalah ketika dia membuat suasana kerja itu menjadi lebih aman, nyaman. Nah, salah satunya adalah jangan sampai ada di dalam tempat kerja itu sesuatu yang merugikan, baik dengan perkataan kita maupun perbuatan kita. Yang disebut dengan verbal abuse dengan non verbal abuse. Jadi kekerasan melalui verbal, membuli, mencaci maki, merendahkan, meneriaki dengan kata-kata kotor, apakah dari atasan ke bawahan, itu dianggap sesuatu yang tidak nyaman bagi orang-orang yang berada di tempat kerja. Dan itu kata Nabi, la yu'minu ahadukum, nggak beriman dia sampai 3 kali, sampai tetangganya, maksudnya kolega yang ada di tempat kerja itu merasa aman dari apa yang dia lakukan, gangguannya. Yang kedua, non-verbal abuse, penyalahgunaan non-verbal, perbuatan. Tadi, ketika ada satu kebijakan dari manajemen puncak yang merugikan tim, itu dianggap non-verbal abuse. Maka salah satu yang kita lakukan apa? Berlakulah prinsip dalam Islam amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan yang baik, melarang yang munkar. Ini termasuk munkar. Maka salah satu caranya adalah mengkomunikasikan dengan pimpinan bahwa ini merugikan tim. Dan ini bisa merugikan perusahaan. Dijelaskan. Nah, pada saat ketika dia tetap bertahan pada prinsipnya, pilihannya satu. Anda ingin bergabung dengan perusahaan itu atau ingin keluar dari perusahaan itu. Tapi sekali lagi standarnya itu adalah jangan sampai pekerjaan kita itu dirusak oleh sesuatu yang bisa mencederai keberagaman kita. Ini yang penting. Misalnya apa? Ada korupsi, ada markup anggaran, yang itu bisa mempengaruhi keberkahan dalam pekerjaan kita. Maka prinsip amar ma'ruf nahi munkar menginformasikan, memberitahu bahwa ini bisa memberikan pengaruh negatif terhadap tim dan etos kerja dari tim dan kinerjanya, maka diberitahu tuh. Saya pikir itu ya untuk Pak Angga ya. Jadi tetap kita hidup ini karena Muslim ya, ikuti apa-apa yang menjadi prinsip Islam. Insya Allah kalau kita ikuti pasti akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus ada iban di situ. Pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Wati Hermawati ya, terkait dengan persoalan konteks amanah. Oh, tadi udah dijawab ya. Udah. Sudah ya, Ini ada dari Eliana Semarang nih. Eliana. Menyambung pertanyaan hutang piutang. Misalnya seseorang berhutang di suatu masa dan tidak sampai waktu yang ditentukan tidak membayar.
dan sampai waktu yang ditentukan tidak membayar. Sedangkan hal itu sudah berlangsung lama sampai 10 tahun lebih. Dan nilai uangnya sudah berubah. Bagaimana pengembaliannya secara syariah? Iya. Yang pertama, hutang yang ditetapkan pada saat itu menjadi hutangnya. Kecuali dalam bentuk barang tuh. Kalau bentuk barang itu bisa menyesuaikan dengan barang yang saat ini. Misalnya dia beli motor dulu, misalnya. Kan motor ini ya berubah-ubah harganya ya. Lalu dia apa ya dia berhutang tuh motor, kemudian dia hilangkan atau dia hancurkan dan seterusnya. Maka itu bisa menyesuaikan dengan harga sekarang. Tapi kalau hutangnya misalnya dia hutang 20 juta dulu. Nah sekarang 20 juta itu mungkin nggak begitu besar. Tetap dia harus membayar dalam bentuk 20 juta itu. Bukan mengikuti perkembangan. Kecuali dia hutang dalam bentuk dolar misalnya. Itu bisa berubah. Misalnya dia hutang eh, dulu dalam bentuk dolar, 200 dolar misalnya. Sementara kurs mata uang dulu mungkin masih 5.000 tuh, tahun 90-an ya. Nah, tahun sekarang udah 16.000 tuh. Maka kalau dia utang dalam bentuk dolar misalnya, dia bayar dalam bentuk rupiah, maka menyesuaikan dengan jumlah uang sekarang kursnya, yaitu 16.000 kali 200 dolar, misalnya gitu. Tapi kalau jumlahnya memang dalam bentuk rupiah, saya utang 20 juta tahun 90, tuh beli tanah. Nah, sampai berapa lama dia tidak bayar, hilang, tiba-tiba dia muncul. Saya bayar hutang saya nih. Berapa kau hutang? 20 juta. Ya udah 20 juta. Karena hutang awalnya begitu. Kalau tanya, berarti kurang dong. Kalau ada yang kurang ini, maka berlakulah tadi yang disebut dengan musyawarah. Tapi musyawarah harus antara dan bilang, ente dulu pinjam terlalu lama. Dikembalikan juga lama. Saya ingin memberikan sanksi itu. Nah, dibicarakan. Tapi ingat, harus dibicarakan. Jangan sampai kita memaksakan. Nanti akan muncul yang disebut dengan riba itu. Maka harus antarodin. Saling ridho. Kalau orang itu tahu bahwa dia sudah merugikan, maka pasti dia akan memberikan dispensasi atau kompensasi terkait dengan kerugian yang telah dia berikan kepada orang yang memberikan hutang. Saya pikir itu ya. Masih ada lagi Ya, yang lain? ada nih satu lagi Ustadz dari Aceh nih, Kiai Aceh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, nasihat buat kita saat ini untuk menjaga keberagaman apa ya? Mengingat besarnya potensi disintegrasi. Sebagai info, saya di Aceh yang notabene terus-terus ingin pisah dari NKRI. Ya, ini pertanyaan sensitif juga ya. Yang pertama, yang pertama mungkin begini. Eh, kita kan hidup nggak sendiri ya. Kita hidup ini kan bermasyarakat. Segala sesuatu yang kita putuskan itu kan harus dihitung eh, apa untung ruginya, manfaatnya dan tidak. Belajar dari kasus misalnya terkait dengan yang kemarin memisahkan diri dari Indonesia kan, Hmm. Timor Timur, ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Kenapa? Tetap hidupnya kemiskinan, penuh dengan kemiskinan, dieksploitasi oleh negara lain. Menurut informasi ya Australia misalnya. Ternyata tidak mendapatkan apapun dan mereka ingin kembali lagi. Itu satu. Nah, kalau saya diminta lebih baik bersatu, tetapi sambil menyelesaikan persoalan apa sih yang persoalan yang begitu dominan di dalam masyarakat itu yang perlu diberikan keadilan. Ini kan soalnya soal keadilan aja yang tidak merata. Ini kan isunya itu. Kalau isu bersatu dari dulu orang-orang Aceh saya tahu orang-orang yang luar biasa. Tapi karena ketidakadilan yang diperoleh hampir sebagian besar masyarakat kita ini kan tidak merata ini. Ditambah dengan korupsi yang besar-besaran terjadi yang kita lihat di depan kita. Udah dinaikkan gajinya tetap korupsi. Dan ini sudah di hadapan kita. Maka yang kita lakukan bukan solusi memisahkan diri ya, tetapi solusi bagaimana supaya keadilan bisa merata dan semua hal-hal yang membawa ke situ bisa dihilangkan. Dan itu butuh usaha. Yang ketiga, kita ini kan sama-sama orang Islam ya, sama-sama orang Indonesia lah. Maka ketika ada persoalan-persoalan tersebut, cara meresponnya bukan dengan reaksi ya, tapi dengan proaksi. Kenapa? Seringkali respon yang reaksioner itu malah
bisa menjadi sesuatu yang tidak produktif tuh. Misalnya apa? Kasus kemarin tuh terkait dengan persoalan demonstrasi itu kan kemudian ada yang menunggangi. Reaksioner ya, reaksioner itu ternyata jadi tidak produktif tuh. Banyak tempat-tempat yang dibakar dan sebagainya. Kalau kita ikut ajaran Islam tentu ini nggak dibenarkan. Sampai ada meskipun yang melakukan belum tentu orang-orang yang demo, tapi orang yang masuk. Tapi masuknya di situ itu kan dibuka melalui itu. Nah, karena itu maka yang perlu dilakukan adalah jangan reaktif terhadap apa yang terjadi. Jalan aja. Yang kedua, emosi itu dikontrol, dikontrol. Yang ketiga, kita saling menghargai saja. Kita hidup ini ikut aja keinginan Allah, jangan keinginan kita, Pak. Kalau keinginan kita, pasti banyak banget keinginannya. Dan itu belum tentu baik buat kita. Tapi kalau kita ikuti keinginan Allah, pasti baik tuh. Makanya dalam Al-Quran itu ada pesan yang bagus tuh. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu itu lebih baik buat kalian kata Allah. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu itu buruk buat kalian tuh. Artinya apa? Pilihlah sesuai dengan pilihan Allah. Anda tidak akan menyesal. Tapi kita ini hidup seringkali ikut pilihan kita. Maka jangan heran banyak penyesalan, banyak penderitaan. Kenapa? Keinginan kita yang belum tentu benar. Menurut kita mungkin baik, tapi belum tentu baik menurut Allah. Nah, saya pikir itu. Tetapi sekali lagi, ini mungkin tidak bisa menjawab karena faktornya banyak tuh, dan itu perlu dianalisis, perlu keterlibatan banyak pihak kalau terkait dengan persoalan seperti ini. Tapi belajar dari Timur Timur, saya pikir perlu juga dipikirkan ulang itu. Yang penting adalah keadilan kita bangun saja di antara masyarakat kita, saling menghargai. Sudah, enough is enough. Kalau bahasa Inggris kan, sudah cukuplah itu yang bisa kita lakukan. Sambil kita doain lah, yang namanya orang Islam kan, kita doain yang terbaik lah. Saya pikir itu ya Pak. Makasih. Ya. Ya, saya Makasih pikir Prof. itu Pak Makasih Prof. Pak Osnadi ya. Baik, Jazakallah. baik Ustadz. Saya kira udah cukup waktunya kita sudah 10:30. Iya, Mungkin kita tutup dengan doa Ustadz. Ada beberapa rekan yang kurang sehat tidak bisa join dengan taklim kita pada pagi hari ini. Ada yang mungkin sedang dalam kesulitan. Allah berikan jalan keluar terbaik dari kesulitannya. Ada yang mungkin orang tuanya juga sedang sakit. Bisa kita doakan bersama supaya diberikan kesembuhan sempurna oleh Allah. Silakan Ustadz. ya. Sebelum kita doa mungkin bagus kita baca Al-Fatihah. Ya. Kita niatkan supaya Al-Fatihah ini menjadi wasilah Allah menyembuhkan segala penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita dan di dalam saudara-saudara kita, terutama jamaah pengajian dari Sinarmas, Pak ya. Ya. Ya, dari Sinarmas yang ada di seluruh Indonesia yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir ini kita minta sama Allah dengan barakatul Fatihah supaya diluaskan rezeki kita, diberkahkan hidup kita dan dimudahkan segala urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت كالحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير اللهم يا ربنا بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم اشفي مرضنا يا الله اشفي مرضنا يا الله اشفي مرضنا ومرضى المسلمين يا الله أنت شافي
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين